Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, pendakwa Khalid Basalamah datang ke KPK guna memberi keterangan sebagai saksi terkait informasi haji. Keterangan itu digunakan KPK untuk proses penyelidikan. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga. Hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qumas meski dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Pada 26 Juni, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi dua oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski mendapat tugas khusus, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun demikian, Gibran mengaku akan bertanggung jawab atas pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Meski mendapat tugas untuk mengurus pembangunan Papua, namun bukan berarti Gibran akan menetap di sana. Iya Pak, berarti untuk kalau tahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah di Papua. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seorang wakil presiden bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan di Papua, meskipun Papua merupakan wilayah yang belum pernah sekalipun dikunjungi oleh Gibran. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi
saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategi antara Indonesia dan Brazil. Usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brazil. Tiba di Brazil, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brazil. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut dan diberikan rangkaian bunga oleh warga Indonesia yang tinggal di Brazil. Dalam kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan ke Brazil memiliki arti penting dalam penguat hubungan bilateral yang sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Indonesia dan Brazil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brazil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, diantaranya pertahanan, energi, dan pertanian. Brigade Al-Qassam kembali melancarkan aksinya kepada pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.